tentang apa sih yang harus kamu lakukan pertama kali ketika kamu sampai di Malang. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi kamu yang pertama kali datang ke Malang dengan kondisi kamu punya saudara, punya kenalan, atau kalau enggak, ya kamu enggak sendirian kesininya masih diantar sama keluarga, video ini bukan untuk kamu. Kenapa? Karena nggak terlalu sulit. Kamu nggak sendirian. Tapi kalau misalnya kamu ke Malang, merantau sendirian, dan nggak pernah ke kota ini sebelumnya, menurutku ini agak risky. Ataupun kamu pernah ke kota ini sebelumnya, tapi kamu ya cuma sekedar lewat aja, nggak begitu tahu, maka video ini untuk kamu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika pertama kali ke Malang? Ketika kamu pertama kali ke Malang, ada beberapa kultur yang agak berbeda, tergantung dari lokasi kamu berasal di mana. Nah, kalau kamu dari luar Jawa Timur, atau kalau enggak bahkan dari luar Jawa, di wilayah Malang ini kita lebih sering menggunakan bahasa Jawa. Tapi nggak usah khawatir, kamu tetap bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena di Malang ini banyak kedatangan penduduk, baik mahasiswa maupun pekerja yang itu dari luar Jawa maupun luar Jawa Timur, dan mereka rata-rata nggak bisa berbahasa Jawa. Jadi kalau misalnya pakai bahasa Indonesia masih bisa dipahami. Cuma seandainya kamu agak kesulitan berbahasa Indonesia maupun bahasa Jawa dan cuma bisa berbahasa Inggris, menurutku agak sulit sih. Jadi aku punya temen yang dia itu sekolahnya di Amerika, terus balik ke Indonesia, jadi dia nggak terlalu bisa dan nggak terlalu lancar bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa kan. Jadi akhirnya dia agak kesulitan berkomunikasi. Cuma menurutku jarang sih. Rata-rata masih bisa menggunakan bahasa Indonesia ya, terutama yang nonton video ini, karena video ini full berbahasa Indonesia. Oke, terus udah itu, setelah kamu sampai di Malang, apa yang harus kamu lakukan? Pertama adalah mencari tempat tinggal. Just in case kamu pertama kali ke Malang udah langsung bawa semua barangmu dan gak sempet lagi buat kayak survei, terus nanti pulang dulu ke rumah, nanti beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian baru balik lagi ke Malang untuk menempati kosannya. Seandainya tidak seperti itu, kamu udah bawa barang-barang dan kamu benar-benar sendirian ke Malang, pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari kosan. Kamu mungkin bisa mencari kos harian dulu. Saranku seperti ini ya, kamu jangan langsung nyari kosan nih terus dilihat sekilas, aku udah capek banget pengen istirahat, ya udahlah aku memilih kosan ini, terus kamu langsung bayar buat 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Saranku adalah kamu cari kos harian. Jadi di Malang itu banyak kos harian. Ini harganya lebih murah dibandingkan kamu nginep di hotel atau kalau enggak di guest house. Untuk hotel sama guest house harganya lebih tinggi lah, tergantung bintangnya ya. Tapi kalau misalnya mau lebih murah, itu bisa tinggal di kos harian. Selama kamu tinggal di kos harian, kamu bisa mencari kosan ke lokasi sesuai dengan yang kamu butuhkan. Aku kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, kamu bisa cari kosan di sekitar wilayah Panjaitan, atau kalau enggak di Veteran, it's okay. Atau kalau enggak di wilayah Suhat, misalnya kamu cari di sekitar lokasi tersebut. Nah, kamu kan masih tinggal di kos harian. Harganya nggak terlalu mahal, kamu masih punya waktu untuk mencari kosan tersebut. Dan saat nyari kosan itu jangan terburu-buru. Biasanya kita mengambil keputusan yang salah ketika kita terburu-buru. Dan sayang banget kalau misalnya udah bayar kosannya buat berbulan-bulan. Nah, terus udah itu selanjutnya adalah keliling-keliling dulu di sekitar lokasi kampus. Kamu bisa cari tahu, otomatis ketika kamu keliling ya, tahu kayak misalnya tol Kelontong ada di mana, terus udah itu masjid ada di mana, terus kosan-kosan itu ada di mana aja, terus laundry ada di mana. Keliling aja dulu buat cari tahu. Jalan kaki it's okay, atau kalau enggak misalnya naik kendaraan ya silahkan. Tapi kalau kamu keliling di wilayah Kerto, nggak semua jalan bisa dilewati kendaraan bermotor, karena ada yang jalannya sempit banget dan dilarang menaiki kendaraan bermotor. Jadi kamu harus menuntun motornya, atau kalau enggak jalan kaki. Oke, kemudian kamu harus menghafalkan jalan. Nggak harus sih, sekarang ada Google Map, kamu bisa lihat di situ. Tapi nggak apa-apa, it's okay, kamu bisa keliling-keliling dulu sekitar Malang. Cukup 1 hari menurutku keliling Malang, setidaknya kamu udah tahu, meskipun nggak langsung tiba-tiba inget ya, karena untuk tahu dengan keliling-keliling setidaknya kamu 1 bulan di Malang baru benar-benar hafal lokasi ini di mana, lokasi itu di mana. Kemudian solusi selanjutnya adalah kamu misalnya udah tinggal di kos harian nih, udah naruh barang-barang, at least barang-barangmu aman, kamu bisa istirahat dulu sementara. Nah, kalau kamu mau keliling-keliling dan kamu nggak tahu lokasi ini dan itu di mana, kamu sendirian nggak tahu mau nanya siapa, pertama kamu bisa nanya sama resepsionis di guest house atau kos harian tersebut. Itu lebih terpercaya ya. Terus udah itu kamu, kalau sekarang sih enak ya, udah ada Grab, udah ada Gojek. Nah, kamu mungkin bisa menggunakan fasilitas tersebut sekaligus kamu sambil nanya-nanya dan ngobrol-ngobrol dengan drivernya. Sejauh ini, selama aku ketemu sama driver dan aku bertanya-tanya, mereka itu trusted.
atau jujur dan aman, terutama bagi kamu yang perempuan sendirian. Kalau misalnya tiba-tiba kita naik angkot, atau kalau nggak kita nanya sama orang di jalan, nanya sama orang random, kita kan nggak tahu mereka ini baik atau enggak. Tiba-tiba kita disaranin ke tempat A, ke tempat B, ternyata mereka mau nyulik atau mau nipu, kan kita nggak tahu ya. Terus untuk di Malang sendiri apakah aman? Secara keseluruhan aman. Kamu kalau di wilayah UB gitu, jam 11, jam 12 malam masih jalan kaki di trotoar depannya UB itu aman. Nah, cuma beberapa lokasi lain aku nggak tahu. Dan di wilayah sekitar Malang ini yang sering terjadi kejahatan itu adalah penipuan sama hipnotis. Jadi kamu nggak akan dirampok di tengah jalan gitu. Cuma biasanya ada anak kecil nih ya, hipnotisnya tuh banyak banget macemnya, dan ada banyak orang juga yang kalau kamu tahu kok, biasanya udah tahu nih orang-orang ini. Nah, kadang-kadang ada anak kecil, wilayah operasinya sekitar Universitas Brawijaya, jadi dia ya datengin orang gitu kan, dia memanfaatkan belas kasihan sama orang. Jadi kasihan ngedatengin orang gitu. Terus kita biasanya kan kasihan ya, ada anak kecil, kita tolongin deh. Kenapa? Terus dia bilang butuh uang buat pulang ke wilayah Singosari. Singosari sekitar 10 km dari UB ya, 15 km dari UB. Terus udah itu biasa dia kayak gitu kan, terus kita kasihan, kita ngeluarin uang 5.000. Tapi jangan kalau misalnya dia sampai melihat isi uang di dompetmu, akan hilang semua uangnya di situ. Nah, itu baru satu sih, ada lagi yang lain, banyak lah. Terus udah itu di UB itu biasanya ada bapak-bapak kayak udah tua gitu, kayak kakek, itu duduk aja di pinggir trotoar. Itu kita nggak menanyakan ke dia pun, kita lewat aja di depannya, dia pasti akan mencegat kita. Terus dia bilang, minta uang dong, saya udah mau pulang ke Lawang lah, atau mau pulang ke daerah mana gitu, dia bilang jauh, terus nggak ada ongkos, minta ongkos dong 10.000, 50.000. Nggak bisa dikasih. Dulu tuh aku kayak kasihan nih, jadilah aku kasih, tapi besoknya dia di situ lagi kan, bayangin aja. Terus juga di wilayah Malang ini ada pedagang tape. Ini kayaknya udah ke kampus, nggak cuma UB aja ya, tapi juga UM dan lain-lain, dan sampai sekarang dia masih beroperasi. Jadi tape singkong, standar harganya di wilayah Malang itu 5.000, 10.000. 10.000 tuh udah dapat banyak banget. Dia itu jual tape udah agak basi dengan harga 40.000 apa 50.000. Jadi orang yang ini nggak pakai sendal, jalan kaki aja keliling-keliling gitu, bawa tape 3 atau 4 bungkus. Terus kalau nanti dia berhenti di kampus, kadang di UB berhenti, kadang-kadang di UM. Terus udah itu aku juga pernah tertipu. Jadi waktu itu aku pulang habis kuliah, terus aku lihat dia dan aku ngerasa kasihan banget nih. Aku tanya lah, tapenya berapa pak? Dia bilang 40.000, coba bayangin. Terus aku emang nggak pernah makan tape sebelumnya, jadi aku mikir ya udahlah aku kasihan. Terus aku bilang, pak saya cuma punya uang 30.000, gimana? Terus kata bapaknya, ya udah nggak apa-apa. Terus aku bilang, loh pak, kalau misalnya jualan 40.000 saya kasih 30.000 kan bapak rugi, nggak bakal mau lah. Terus dia bilang nggak apa-apa, nanti saya tambahin 10.000-nya. Malah sebenarnya kalau dari situ ya udah kelihatan kalau itu aneh banget. Nah terus jadilah aku bawa, terus aku kasihin lah ke temanku. Terus katanya dia basi. Aku nggak tahu lah, karena aku emang nggak pernah makan tape sebelumnya, dan aku emang nggak suka tape, dan aku nggak tahu itu basi apa enggak kan, dari bentukannya juga aku nggak tahu. Nah terus aku pikir, oh dia jualan kali ya karena emang butuh. Tapi besoknya dia datang lagi dan dia menawarkan sekarang ya, kalau aku lihat di akun Instagram mahasiswa Malang atau akun Instagram tentang mahasiswa gitu yang di wilayah Malang, sekarang harganya sudah 100.000 per bungkus. Dikit kok sebungkusnya, dan dia jual sampai harga semahal itu. Aku juga nggak ngerti kenapa. Terus udah itu ada lagi yang biasanya kalau malam atau sore, kadang-kadang sore juga udah datang, dan ini tuh dia bahkan berani masuk ke dalam mall. Jadi kalau misalnya kamu lagi duduk di mall, di food court, terus tiba-tiba ada orang yang datang, ini tampilannya nggak kayak lusuh gitu. Kalau lusuh pasti nggak dibolehin masuk ke dalam mall kan. Nah ini tampilannya kayak mahasiswa gitu. Terus dia menawarkan mau menggunakan ini nggak, mau beli kupon ini nggak, harganya 200.000. Bayangin, dia jual kupon diskon gitu, harganya 200.000 dengan alasan untuk membantu orang yang kanker dan lain-lain. Terus aku mikir, kalau misalnya emang mengumpulkan dana, sebenarnya kan kita bisa menggunakan aplikasi ya yang emang lebih trusted, misalnya kayak pakai kitabisa.com. Nah ini tuh nggak seperti itu. Terus udah itu pernah saya mintain akunnya mana, nggak ada. Jadi
ya udah ini percaya aja sama saya pasti nyampaikan ini ke penderita kankernya. Siapa kita bisa tahu apa enggak. Nah cuma kita biasanya nggak berpikir ke situ, oh ya kasihan, ya udahlah selesai. Cuma semakin kesini aku menyadari bahwa kita nggak bisa tiba-tiba langsung percaya sama orang. Oke lah, kita mau membantu orang, selesai. Oke, kalau misalnya emang niatmu gitu, terserah dia mau nipu apa kayak gimana, pokoknya aku ngebantu orang. Cuma kalau menurutku, kalau misalkan kamu membantu orang, sekalian aja kamu sedekah itu ke masjid, atau kalau enggak ke lembaga Basnas, atau kalau enggak ke panti asuhan. Itu udah jelas tuh yang bakal nerima siapa. Kalau ini kan nggak jelas, nggak tahu uangnya dibawa kemana. Terus ada juga yang jual keripik, ada ibu-ibu itu keliling biasanya, itu kelilingnya bukan wilayah UB ya, ada ibu-ibu dia jalan kaki bawa seplastik keripik, terus dia keliling, terus dia menawarkan kerupuk tersebut. Terus kita kan kayak kasihan, udah bu bawa aja ini 10.000 kerupuknya, nggak usah ibu jual aja. Tapi dia tiap hari kayak gitu, dan ya akhirnya kayak dia itu nggak jualan. Kadang-kadang dia tuh jual kerupuk, pas ditanya harga kerupuknya berapa bu, 50.000, padahal itu tuh produk harganya 5 ribuan gitu. Jadi aku udah gak percaya dengan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya memang ya udah nggak apa-apa, aku niatnya ngebantu ya silahkan. Cuma awal satu kali kita ngebantu ya, tapi kalau dia tiap hari seperti itu kan kita juga lama-lama kayak beneran nih perlu dibantu orangnya, atau lama-lama dia kayak enakan gitu dengan bantuan dari orang-orang. Selanjutnya adalah soal bahasa nih ya. Jadi kalau misalnya kamu memang tidak terlalu fasih berbahasa Jawa, dan kamu dengan beberapa statement, jangan tiba-tiba kamu menggunakan statement itu untuk ngomong sama orang. Sebagai contoh nih ya, misalnya kamu dengar dari orang dia berbicara kalimat A nih, terus kamu ngerasa oh ini bahasa Jawa artinya ini ya, terus kamu ngomong lagi sama orang lain terus dengan kalimat A tersebut, itu nggak mesti cocok. Kenapa? Karena mungkin orang tersebut ngomong ke kamu karena sebaya dia menggunakan bahasa Jawa yang kasar. Terus kamu ngomong lagi ke orang lain dan ternyata dia lebih tua, kamu menggunakan bahasa kasar tersebut. Dia pasti marah tuh, kok nggak sopan banget nih orang. Padahal sebenarnya kamu nggak terlalu bisa bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya memang nggak terlalu bisa, nggak usah menggunakan bahasa Jawa dulu. Nah, setelah kamu dapat kosan, dan misalnya kamu udah tinggal beberapa hari di kos harian, terus akhirnya kamu menemukan kosan yang cocok, kamu pindah ke kosan tersebut. Nah, di situ kamu bisa bertanya-tanya dengan pemilik kosan, ya itu lebih trusted lah ya, sama pemilik kosan, atau kalau nggak sama penjaga kosan. Kamu bisa nanya semuanya, misalnya kayak beli keperluan di mana, seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, bisa beli di Sardo, Ogan, dan lain-lain. Terus udah itu kesananya itu gimana, misalnya naik angkot lah, ojol kah. Kalau sekarang sudah ada ojol ya, langsung sampai ke lokasinya. Nah, terus kamu juga bisa nanyain hal lain yang kamu mungkin perlu tahu, misalnya kayak nanti ospek kayak gimana, terus di sekitar sini itu laundryan di mana, sekitar sini itu yang jual makanan di mana. Kamu bisa tanya semua ke pemilik kosan. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.